Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing serta dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil eh, penelitian saya yang berjudul dengan pengaruh pengungkapan lingkungan sosial, tata kelola, dan reputasi dan pengaruhnya terhadap nilai pada sektor perusahaan energi. Terima kasih untuk dosen penguji di sesi seminar proposal penelitian pada waktu itu atas masukannya. Untuk di bab satu itu tidak ada perubahan, lalu masuk ke bab 3 dari dosen penguji di dia kasih masukan atau perbaikan untuk hipotesis yang awalnya hanya 4, jadi ada 7 hipotesis, jadi masing-masing variabel ditarik untuk penarikan kesimpulan atau hipotesis. Jadi dari lingkungan terhadap nilai, terus lingkungan terhadap reputasi, sosial terhadap nilai, lalu tata kelola terhadap reputasi, tata kelola terhadap nilai, dan terakhir reputasi terhadap nilai. Itu masukan dari dosen penguji. Hanya saya lakukan revisi. Lalu terima kasih juga untuk dosen pembimbing untuk metode statistik kita menggunakan SAMPLS yaitu ada inner model. Nah, langsung ke bab penelitian dan pembahasan. Nah, ini yang pertama untuk skor-skor dari masing-masing variabel. Ini kita lihat dari variabel yang Y, kita dapatkan skor rata-rata itu di masing-masing kode perusahaan sekitar 6, range di 2,6 paling rendah dan tertingginya 8,6. Lalu untuk dinilai perusahaan paling rendahnya itu 0,9 dan paling 0,9 di PT Kode Emiten Bumi, dan lalu di tertinggi itu ada di 4,56 yaitu di Med. Lalu untuk pengungkapan lingkungan paling besar itu ada di 3 perusahaan, 4 perusahaan, ada di Adaro, ada PGN, terus Pote Toba, dan minnya itu ada di Elsa. Lalu pengungkapan sosial paling tinggi itu ada di 0,83 di Adaro lagi. Lalu minnya itu di 0,37 di Toba. Lalu ada tata kelola 0,8 ada di PGN. Nah, ini untuk perhitungan statistik deskripsinya. Untuk standar deviasinya untuk lingkungan 1,4, sosial 0,2, tata kelola 0,1, reputasi 2,0, PBV 1,3. Nah, ini merupakan dari hasil pengujian koefisien determinasi. Saya alhamdulillah nih untuk R square dinilai 0,347, kategorinya moderat, yaitu sekitar 34,7% nilai perusahaan mempengaruhi. Lalu untuk di reputasi di 0,444. Lalu ini untuk uji Q, predictive relevance
Untuk reputasi di 0,385 dan dinilai perusahaan di 0,305. Ini untuk mengukur hasil goodness of fit, yaitu dengan cara menghitung AV rata-rata. Ini kita dapat 0,51, yaitu kategorinya tinggi berpengaruh. Nah, ini uji hipotesis nih yang penting. Nah, itu syaratnya kan harus testat p-value harus di bawah 0,05. Ini semua di bawah 0,05. Yang pertama yaitu pengubahan lingkungan terhadap nilai, hasilnya 0,037, lalu terhadap reputasi 0,02, sosial kepada reputasi 0,011, sosial kepada PP 0,036. Tata kelola terhadap reputasi 0,04, tata kelola terhadap PBV 0,016, reputasi terhadap PBV 0,008. Nah, ini dari pengaruhnya terhadap ke masing-masing variabel. Kita lihat dari lingkungan, ini tadi R square-nya, lanjut ke penutup. Jadi kesimpulannya, semua hasil hipotesis menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Nah, ini untuk implikasinya terhadap praktis, yaitu diharapkan transparansi pengungkapan lingkungan. Ini mungkin isu-isu lingkungan ini sudah cukup apa ya, di Indonesia ini sudah cukup eh, menjadi perhatian, jadi sorotan bagi publik. Lalu juga CSR juga perlu ditingkatkan. Lalu GCG juga tidak kalah penting, harus dipertingkatkan juga. Untuk teorinya, ada teori rekomendasi. Jadi lingkungan sosial meningkatkan reputasi, lalu sosial dan tata kelola meningkatkan nilai, lalu tata kelola dan reputasi menjadi sinyal kualitas, lalu memperkaya teori ESG di pasar. Keterbatasan nih yang penelitian yang saya lakukan, yang pertama data sekundernya masih, menurut saya masih terbatas. Lalu periode pengamatan juga, lalu ada variabel kontrol juga tidak digunakan. Lalu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, memperluas periode penelitian, menambah variabel kontrol, dan memperluas objek penelitian. Nah, di era bisnis ini, tanggung jawab terhadap lingkungan sosial bukan lagi pilihan, melainkan kunci membangun nilai perusahaan yang tak tahan terhadap orang. Mungkin itu saja penelitian hasil penelitiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.